kata Tuan Guru Bakri, Tuan Guru Bakri kalau kada salah, itu beliau mengatakan syarat jadi santri yang sukses itu yang paling utama adalah berpisah dengan yang dicintai. Salah satu yang dicintai anak-anak saat ini kan gadget. Nah, tidak bisa berpisah dengan orang tua. Maka bagaimana saat ini ya Kak, anak-anak sangat cinta kepada HP-nya, dunianya, bahkan motornya saat ini. Ketujuh motor, nah, tujuh modif motor. Nah itu termasuk yang mengganggu pembelajaran santri pada zaman now sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Darul Marifah Channel. Kali ini kita bincang-bincang dengan tamu yang spesial. Pokoknya setiap episode ini ada kata spesial. Biasanya kan kalau spesial tuh telurnya 2. Ya. Ini 4 kan? 7. Alhamdulillah kita bersama salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Marifah Sampit, Ustadz yang cukup fenomenal, yang punya banyak jadwal Ya. di acara-acara Kota Sampit. Mungkin banyak santri-santri atau alumni yang sudah mengenal beliau. Beliau adalah Ustadz Yuda, tapi alangkah indahnya kalau Ustadz sendiri bisa memperkenalkan diri Ustadz kepada teman-teman yang nonton di YouTube. Nama aja Kak. Nama, terus cita-cita, zodiak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Al-Fakir itu dari lahir sampai besar setahun yang lalu lah. Sampai sebelum setahun yang lalu. Itu nama Al-Fakir adalah Yuda Tripurnama. Kalau yang saat ini? Sekarang bisa dipanggil dengan Naufal atau Muhammad Naufal. Memang ganti nama atau gimana Ustaz? Nggih, ganti nama. Kenapa Ustaz bisa ganti nama Bian? Dulu tuh ceritanya ketika Al-Fakir pernah bertamu lah ke guru-guru di Martapura. Salah satu guru Al-Fakir yaitu bernama Guru Abdullah Basya. Nah, beliau menginginkan nama Al-Fakir itu menjadi Naufal. Nun Jarsidin. Diawali dengan Nun. Naufal bagus Jarsidin. Nah, lalu sejak saat itu, tapi belum ditasmiahi beliau. Belum diresmikan lah anggapannya. Lalu ketika tahun 2024 kalau kada salah, itu pernah ditasmiah oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun menjadi Naufal. Berarti Lon mengiawapian ini Ustadz Naufal? Ya bisa. Ustadz Naufal. Kalau nama Lon ini bagus jelas Ustadz. Kalau menurut Pian, nama Lon ini kan Haryono Ustadz. Ada Jawa-Jawanya tapi Lon lain orang Jawa nih Ustadz. Bisa? Iya. Lu kan orang Sampit tapi nama aja Haryono. Ya. Jadi kalau dapat orang Jawa tuh orang bahasa Jawa. Karena kan taunya Yono tuh pasti orang Jawa. Ya. Nah bagus aja lah Ustadz nama lu nih. Bagus ya. Berarti kalau selalu ganti lah. Sesuai yang diniatkan oleh orang tua Pian. Tinggi. Belum sambat lagi buat aku. Niat sidin. Nah Ustadz Naufal ini beliau mengajar sudah lama loh Ustadz di Pondok Pesantren Darul Marifah. Kurang lebih 2 tahun. Oh kurang lebih 2 tahun. Iya, sudah 2 tahun di Darul Marifah. Kalau mondok Pian sendiri, mondoknya di mana Ustadz kalau boleh tahu? Kalau mondok itu Al-Fakir itu pernah mondok yang pertama kali. Mondok memakan bangku pondok. Bahasa gitunya. Ayak Pian betul. Memakan bangku pondok itu yang pertama itu Al-Fakir di Darul Marifah. Oh, berarti dia mondok di Darul Marifah. Selanjutnya Al-Fakir setelah Darul Marifah itu melanjutkan di Martapura di Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Mura'atul Lughah namanya. 3 pondok itu yang Al-Fakir belajar.
Berarti kalau pian mulai ngajar tuh di tahun berapa? Kalau Balik lagi ke Sampit. kalau mulai ngajar itu mulai tahun 2021-an. 2021 lah. Heeh, Berarti kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan kurang lebih. Kalau suka dukanya pian di pondok nih adalah Ustaz, mungkin yang bisa diceritakan ke santri-santri atau alumni yang nonton Ustaz. Pas pian mondok, Suka dukanya. inggih. Sukanya dulu lah. Inggih, sukanya. Kalau tidak dukanya kan usah dikisah ya kan Bapak Ustaz. Nah, kalau ya di pondok itu pastilah lebih banyak sukanya, alhamdulillah. Karena di pondok kita mencari ilmu, mencari berkah dari guru-guru kita. Mendapatkan ilmu itu termasuk hal-hal yang bisa menggembirakan bagi Al-Fakir sendiri. Inggih. Adapun dukanya ya pasti di dalam pondok pesantren itu juga ada yang namanya ujian. Karena tidak semua yang kita dapatkan dengan yang mudah itu pasti didahului dengan ujian. Ilmu kalau jadi misalkan jadi seorang ustadz pastinya didahului dengan kesusahan baru datang kemudahan. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inggih. Kalau di dari Maripah kan sudah cukup lama ngajar Ustaz. Ada kurang lebih 5 tahun dari Ustaz lah. Nah, untuk pengalaman Pian sebagai pengajar, sebagai Ustadz yang mengajarkan ilmu ke santri-santri Pian, itu kayak apa? Apakah Pian menemukan kesusahan tersendiri atau kesulitan? Maksudnya kayak tadinya Pian jadi santri, nah sekarang posisi Pian kan jadi Ustadz, kayak adalah pengalaman yang menurut Pian berkesan gitu, ketika Pian sudah ngajar. Yang namanya kita sebagai seorang pengajar, itu yang kita ajari itu macam-macam bentuknya, macam-macam wataknya. Ada yang rajin, ada yang malas. Maka seyogianya sebagai pengajar itu kita harus yang namanya hati kita itu sama kepada mereka semuanya. Jangan sampai ada yang melebihkan. Maksudnya aku anak mengajari ini jegin, yang terpintar ini aja, yang bungul nih kedusah, yang males nih kedusah. Jadi hendaklah kita sebagai seorang pengajar itu kita harus apa bahasa kitanya? Harus perlakukan sama lah. Nah, perlakukan sama. Adapun hasilnya berhasil atau tidak itu adalah urusan Allah. Karena tugas seorang guru itu cuma bisa mendekat-dekatkan paham. Urusan paham itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di hati Al-Fakir seperti itu kalau mengajar itu. Yang penting sampaikan apa yang sudah belajar dari guru-guru. Urusan santrinya paham atau tidak itu urusan mereka sendiri. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang membedakan yang mana lambat dalam memahami pelajaran setelah antara santri yang cepat dalam memahami pelajaran itu kadang dibedakan malah sama. Nah, kalau menurut Pian ya santri pada masa Pian, pada zamannya Pian dengan sekarang ini ada perbedaan kah? Jelas jauh beda menurut Al-Fakir. Kalau santri dulu dengan santri yang zaman now sekarang ini. Karena kita sudah tahu saja zaman sekarang ini sudah ada yang namanya gadget, HP. Itu sangat mempengaruhi kepada anak-anak belajar. Makanya kata Tuan Guru Bakri kalau kada salah, itu beliau mengatakan syarat jadi santri yang sukses itu yang paling utama adalah berpisah dengan yang dicintai. Salah satu yang dicintai anak-anak saat ini kan gadget. Nah, tidak bisa berpisah dengan orang tua. Maka bagaimana saat ini ya kah anak-anak sangat cinta kepada HP-nya, dunianya, bahkan motornya saat ini. Ketujuh motor. Nah, modif motor. Nah, itu termasuk yang mengganggu pembelajaran santri pada zaman now sekarang ini. Kalau zaman dulu kan fokus, alhamdulillah, tidak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Kayak handphone belum banyak, kayak bermotornya alhamdulillah hari. Ini bermotor belum cukup kecuali di preteli. Berarti yang saat ini setelah jadi santri itu banyak tantangannya begitu? Banyak tantangannya.
Banyak apa tantangannya. namanya tuh Gen Z. Nah, sudah ini zamannya setelah. zamannya. Kalau tips gesan santri nih Sat, atau calon santri yang nonton nih Sat, Ya. kayak apa Sat, cara meninggalkan kebiasaan yang kita cintai tadi, yang kayak aduh aku kan bisa sehari kada HP, kalau mondok kan kadang minggut HP kalau Sat. Ya kalau kada minggut HP, kada yang tadinya hobinya memperat kali motor, kada ada lagi, itu kayak apa tipsnya Sat? Caranya menurut Al-Fakir ada dua. Oke. Yang pertama niat dahulu. Niat kita belajar itu untuk Oke. apa? Niat kita mencari ilmu itu untuk apa? Nah, paling kadang kan dulu ilmu ini untuk syarat kita sah dalam beramal. Karena kalau kita beramal tanpa ada ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak dan tidak diterima. Itu niat yang pertama, kita niat apa dulu mencari ilmu itu untuk apa? Nah, kalau yang kedua supaya kita menghilangkan kehendak-kehendak yang seperti zaman now tadi, HP dan lain-lain, itu adalah mulazamah bil matlub. Lazimi apa yang dituntut tadi. Nah, lazimi belajarnya, lazimi mutolaahnya, lazimi ibadahnya, lazimi wiridnya. Itu insya Allah melupakan sesuatu yang sia-sia tadi. Insyaallah. Ustadz Nopal ini beliau kan ngajar di Pondok Pesantren Darul Marifah. Tapi beliau ini juga pengurus masjid. Salah satu pengurus masjid di Sampit ini bernama Masjid Jami Nur Qalbu. Yang di belakang City Mall. Ya, Jalan Pramuka belakang City Mall. Kalau pian ke mall, insya Allah mendengar suara ulun kalau sembahyang. Beliau imam juga pian lah. Imam 5 waktu. Ada suara sidine, aduh nyaman benar kalau jadi makmum sidine. Tapi ini ngomong-ngomong soal makmum nih Sat, pian sudah berkeluarga kah? Belum. Oh, Makanya minta doakan kepada para pemirsa, para penonton. mudah-mudahan ustadz-ustadz di Darul Marifah yang belum zuat cepet-cepet menemukan jodohnya. Atau yang menonton nih calon jodoh Ustadz lah. Bisa jadi. Rezekinya di pemirsa. Tapi adalah pian rencana dalam 1 tahun ke depannya atau dari tahun ini ada Rencana apa nih? rencana mau berumah tangga Sat, atau molah tangganya dulu? Kalau rencana itu pasti dari ya akhir-akhir ini sudah berencana lah. Tapi niatan itu kalau mewujud itu insya Allah setelah hari raya. Oh, sudah ada jadwal Setelah hari raya. Hari raya ini. Tapi hari raya kan tahu. Tapi tahun ini kan setelah hari raya. Bulan Syawal. Memang baiknya memang bulan Syawal lah. Cuman kada tahu hari raya apabila. Tapi alhamdulillah sebenarnya kan Ustadz sudah ngajar di pondok, pengurus masjid, beliau imam juga, masya Allah benar. Ini apa istilahnya tuh, sosok imam yang susah dicari di zaman-zaman sekarang Ustaz. Kan ulun sebagai lelakian juga nih Ustaz, iri juga dengan beban beda kayak anak jadi ustaz jalur itu kan kadang mungkin kan itu harus banyak ilmu. Nah kalau Ken sebagai ustaz, sebagai imam di masjid, sebagai pengurus masjid, nah kalau mengurus masjid nih Ustaz, kalau boleh tahu nih Ustaz, mungkin ini di luar konteks santri, tapi siapa tahu santri kelak tuh ada yang jadi pengurus masjid kah, ada jadi bendahara kah, ketua masjidnya kah, itu ada tantangan tersendiri loh Ustaz, ada kesulitan sendiri dalam mengurus masjid nih. Pasti. Nah, kalau namanya kan kita menjaga 5 waktu. Paling kada dulu kita kada bisa kemana-mana. Kawan unjunan misalkan, kawan tulakan ke sini ke sana, kita kada kawa karena kita menjaga 5 waktu tadi. Unjun lah, kada kawa. Karena kan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu, yang benar-benar memakmurkan masjid, itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, berarti kalau pian nih melihat ada orang yang istiqomah terus di masjid, itu insya Allah kita berkeyakinan orang itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya ujiannya itu luar biasa.
ujiannya luar biasa. Yang namanya menjaga 5 waktu kan, apalagi kan subuh, subuh teguringan, ya, subuh kesiangan, zuhur begawian, asar keuyuhan, maghrib makanan, isya teguringan. Nah. Jadi kada tegawi 5 waktu. Iya itu bang. Jadi menjaga itu. Apalagi kita karena bulik malam misalkan, itu kan subuh kita kepikiran. Jadi setelah sholat kepikiran lagi, setelah sholat kepikiran. Jadi tantangannya di sini lah. Iya tantangannya. Tapi alhamdulillah kan, Pian pernah lah dapat di masjid tuh misalkan orang terkunci di masjid pernah sih. Kalau terkunci di masjid kada pernah. Kada pernah. Orang nih saat kan Pian megang kunci masjid. Nah sepian tutup kok masjid bilangnya sudah sholat isya kah, subuh kah, subuh lagi kan dibuka. Itu pernah lah ada orang terkunci di masjid. Kalau terkunci kada pernah, tapi orang masuk yang sudah dikunci sering. Jadi kayak apa tuh ada bisa kunci, ada bisa kunci lagi. Allah alam lewat mana? Kuncinya pengen bagi-bagikan. Mungkin lewat atas atau lewat mana? Wah, ada juga setelah. Itu apa? Tapi tujuannya bagus kan, anak sholat. Maling. Kan akhir-akhir ini disambut kan banyak. Lagi maling masjid, maling masjid, maling kotak amal. Maling kotak amal. Maling masjid kali nyembawanya banyak maling kotak amal banyak. Itu pengalaman. Dan juga karena masjid Al-Fakir itu di tengah-tengah kota, jadi banyak macam-macam manusia lah ke situ. Ada yang maling, tadi ada orang yang ampun maaf kurang lah, bisa tidur di situ. Macam-macam lah orang. Macam-macam ujiannya. Ada ular masuk masjid pernah juga? Kalau ular masuk masjid kada pernah. Tapi kalau anak masuk ke muka rumah, ulun pernah. Karena kan di daerah situ kan ada sawah kan. Tinggi. Belum pernah tuh di sana tuh, masya Allah masjidnya luar biasa. Apalagi sidin pengurusnya, sidin pulang yang jadi imamnya, masya Allah. Masya Allah. Anak ke masjid harus, sayang jauh dari rumah. Jadi lu masih sini aja. Masih dari rumah. Nah, Ustaz, sekian banyak perbincangan kita tadi setelah. Ini tentunya tuh Pian visi panutan atau guru-guru idola Pian yang bisa menjadikan Pian sampai saat ini bisa istiqomah jadi ustadz, jadi pengurus masjid, jadi imam. Itu siapa idola Pian Ustaz kalau boleh tahu? Tentunya yang paling pertama dulu idola Al-Fakir di dalam hal ihwal seperti ini adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu yang pantas dijadikan idola yang sebenar-benarnya. Beliau dihina, beliau dicaci, diludahi, dilempar pakai batu, dilempar pakai kotoran onta. Beliau tidak pernah marah. Beliau bahkan kasih sayang kepada seluruhnya. Bahkan beliau pernah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak bersifat kasih sayang kepada siapapun, maka ia akan tidak disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Jadi itu. Jadi panutan yang paling utama adalah Rasulullah, karena la yakul wa la yaf'al illa ma'rufa. Tidak pernah berbuat, tidak pernah berkata-kata, melainkan semuanya adalah kebaikan. Melainkan semuanya adalah nasihat. Yang kedua, yang Al-Fakir dijadikan sebagai idola Al-Fakir adalah guru-guru Al-Fakir. Wabil khusus guru Al-Fakir yang Al-Fakir perpegangi itu yang ada di Martapura. Itu guru Abdullah Basya. Itu termasuk pedoman Al-Fakir lah di dalam berdakwah. Bagaimana keistiqomahannya, walaupun hujan beliau tetap mengajar, walaupun sakit beliau tetap mengajar. Itu yang jadi panutan Pian lah sampai ada di titik ini tuh. Alhamdulillah. Berkat doa insyaallah, doa orang tua. Nah tapi biasanya tuh kita tutup dengan pesan-pesan ya Ustaz. Kali ini mudah-mudahan pesan yang disampaikan Ustadz Nopal itu tidak hanya didengarkan tapi kita jalankan, kita renungkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Bisa Pian sampaikan pesan santri buat santri, calon santri atau alumni Darul Marifah Sampit yang lagi nonton. Bismillah, pesan Al-Fakir kita sama-sama memberi nasihat lah. Ini ulun kesan diri pribadi juga. Kesan ulun juga nih nasihatnya. Itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kata para ulama, alaikum bil ifadah wal istifadah.
lazimilah oleh kalian dimanapun kalian berada, dimanapun kalian itu memberikan faidah dan mengambil faidah. Artinya apa? Memberikan kebaikan dan mengambil kebaikan dari orang lain. Ya, jadi dimanapun kalian, kalau bisa belajar, mengajar, jangan ditinggalkan itu. Karena yang namanya kita belajar mengajar itu adalah paling afdal perbuatan, kata Al Habib Ali Al Habsyi. Bahkan ujar guru Bakri lagi nih, yalah, di Gambut. Guru Gambut sudah semalam. Sudah. Ujar guru Bakri Gambut, kita itu harus bercerminkan kitab setiap harinya, bertongkatkan pulpen. Berarti kemanapun kita jangan sampai lepas yang namanya buku dan pena kita. Kenapa? Itu sebagai apa kita tadi? Sebagai pedoman. kita cara mengambil faidah ke orang dan memberikan faidah kepada orang. Jadi berikanlah kebaikan, tebar kebaikan kepada siapapun. Nah, gitu. Itu tadi pesan dari Ustaz Nopal. Mudah-mudahan ini jadi ilmu juga Ustaz. Amin. Ustaz. Jadi kan kebaikan tuh kadangnya karena kita terima tapi kita sebarkan juga. Jadi jangan hendak mengambil terus ya kembali. Jadi apa istilahnya itu estafet lah, estafet. Kita melanjutkan kebaikan dari yang kita dibagi orang. Di copy paste jangan langsung di delete. Kadang kan kita dibagi orang kebaikan terus kita sudah. Dah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Nopal mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman juga, kita ingat sebagai pesan yang baik yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ulun mohon maaf Ustaz Nopal kalau misalkan dalam kita berbincang ada pertanyaan ulun yang mungkin salah. Soalnya lu bisa kada ingat juga nih. Sama jauh tadi agak grogi juga sedikit. Memang kalau pertama kali podcast lah. Memang kalau grogi itu Ustaz bentuk tanggung jawab. Kalau ujar bubuhan yang sudah pengalaman tuh. Ujar bubuhan sidin bang. Ujar jawab lah. Jadi lu mohon maaf nih kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan menanyakan ke Ustaz. Lu terima kasih banyak. Sama-sama. Ustaz sudah hadir menjadi bintang tamu yang spesial pada episode kali ini. Spesial terus. Terima kasih Ustaz Nopal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.